Oke, ketemu lagi dengan Ibu dengan pembahasan mengenai bagaimana cara penulisan dari kelas, objek, dan konstruktor. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai istilah-istilah apa yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara penulisannya dan aturan penulisannya. Pertama, Ibu sudah mengirimkan modul bagaimana cara penginstalan dari NetBeans dan JDK, karena kita akan pakai NetBeans ini sampai nanti di pertemuan terakhir. Oke, terlebih dahulu jangan lupa install dulu JDK-nya, baru install NetBeans, sesuaikan dengan kapasitas laptopnya masing-masing. Oke. Setelah NetBeans-nya diinstal, maka akan tampil tampilan seperti ini. Untuk membuat projectnya, mahasiswa Ibu ambil file ini project, kemudian pilih Java application, next. Oke, di sini tuliskan nama project name-nya. Untuk pertama ini kita buat nama projectnya dengan latihan 1 aja, latihan 1. Kemudian pilih di mana dia disimpan. Oke, mahasiswa Ibu bisa pilih simpannya di partisi D, C, atau E. Kemudian finish. Ya, setelah itu akan muncul seperti ini adalah halaman project, ini navigatornya. Di sini kita akan menuliskan codingnya, nanti di sini akan muncul outputnya. Pertama kita akan membahas bagaimana penulisan dari kelas. Di PowerPoint Ibu sebelumnya, Ibu sudah memberikan bahwa bagaimana bentuk deklarasi dari kelas itu. Jadi kelas, kemudian ini kan kelas, kemudian nama kelas, kemudian buka kurung kur awal, kemudian nanti tutup kurung kur awal. Dan di bodinya ini nanti kita akan tuliskan short codingnya. Oke, pertama kita buat dulu, misalnya pilih Java class, misalnya Oke, kita buat kelas dengan dataku, nanti akan otomatis seperti ini. Public class dataku. Nama kelas itu sama dengan nama short codingnya, jangan sampai berbeda. Jadi public ini adalah modifier. Ada 5 macam jenis modifier. Pertama public, private, protected, abstract, dan final. Ya, di PowerPoint Ibu sudah dijelaskan bahwa public itu dia bersifat umum. Bersifat umum berarti kalau misalnya public kelas dataku nih, walaupun dia di short coding berbeda, kita bisa panggil. Berbeda dengan private. Private itu berarti dia sesuai dengan namanya. Private berarti ya udah untuk dirinya aja. Kalau misal protected berarti kelas yang dilakukan oleh subkelas turunan lainnya. Dan abstrak ada final. Oke. Ini kita buat public kelas dataku. Misalnya dataku ini kita simpan di kelas ini, ada nama mahasiswa, misalnya alamat mahasiswa misalnya. Oke, kita deklarasikan dulu. Oke.
untuk menampilkan dia di output, kita butuh perintah system out. Untuk memanggil yang sudah kita simpan di nama dan alamat tadi, di dalam coding kita butuh tanda plus, titik koma. Jangan lupa titik koma, karena nanti kalau misalnya tidak kita berikan titik koma, dan nanti akan seperti ini, akan timbul tanda merah, padahal di sana expected titik koma. Jadi kita butuh titik koma. Selesai kelas dengan nama kelas dataku, yang dimana di dalamnya ada nama dan ada data alamat. Kita jalankan. Nah, ini dia namanya Sidin, ya, alamatnya di Jalan Durian, dan sukses. Oke, itu cara penulisan dari kelas itu tadi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai objek. Sebelum kita bahas mengenai objek, kita bahas dulu cara penamaan atau aturan dalam pemberian nama kelas. Jadi, pemberian nama kelas ini kita tidak boleh harus dimulai dengan abjad. Kalau misalnya mau ditambahkan underscore boleh, tapi dimulai dulu dengan nama abjad. Kemudian nama kelas tidak boleh didahului oleh angka 1. Jadi kalau misalnya sebelum nggak pengen ini tapi pengen angka 1, 2, 3, 4, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ya, kalau ada ya akan muncul seperti ini, error. Jadi tidak boleh menggunakan keyword dalam Java seperti public. Nih, maksudnya membuat nama public kayak gini nggak boleh, karena public itu kan nama modifiernya. Mau buat privat juga nggak boleh, karena public privat itu kan modifier dari kelas itu. Jadi nggak boleh juga dimulai dengan operator, misalnya tambah, kurang, sama dengan, atau tambah, itu nggak boleh ya. Jadi dan Java ini bersifat case sensitif. Kenapa case sensitif? Jadi kalau misalnya dia ada huruf besar, kecil, itu dia karena namanya sensitif, berarti dia nggak mau. Jadi kalau misalnya S-nya kita ganti dengan huruf kecil, dia jadi error, karena S-nya huruf besar. Kalau mau kita ganti O-nya jadi huruf besar, kita ngomong huruf kecil, huruf besar, nggak bisa juga. Jadi karena dia error, jadi akan muncul merah. Itu aturan pemberian nama kelas. Kita lanjut dengan objek. Kemudian objek ini apa? Objek ini adalah sebuah entity yang mewakili keadaan. Misalnya seperti ini. Oke, ini ada kelas. Ini objek. Oke, ibaratnya si kelas ini adalah loyang kuenya. Oke. Objek ini adalah bahan kuenya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kelas dia bisa jadi objek, jadi namanya instance. Itu jadi artinya proses perwujudan dari satu kelas ini ke objek. Contohnya misalnya kita mau cari kita mau cari luas persegi. Persegi itu kan panjang kali lebar ya.
Jadi kita buat kelas pertama dengan nama persegi. Nah, ini kelas persegi. Di kelas persegi ini ada kelas persegi kan lebar kali panjang. Oke, kalau lebar itu pengecekannya lebar, persegi itu panjang itu kan integer juga. Oke, jadi kita simpan integer lebar, integer panjang itu di kelas persegi. Kemudian kita instansiasikan ke objek lainnya dengan nama luas persegi. Ya, ini kelas dengan luas persegi. Kalau luas persegi itu kita ibaratkan apa aja. Oke, ini cara kita menginstansiasi kelas tadi. Kelas tadi kan kita tambahkan dengan kelas persegi. Jadi kita instansiasikan ke objek baru. Misalnya dengan cara seperti ini, persegi P sama dengan new persegi. Cukup Ctrl P aja kan udah muncul persegi, karena kan kita udah buat tadi kelas persegi tadi yang kita simpan lebar dan panjang tadi. Kita cukup ambil aja gitu. Jadi yang kelas persegi tadi kita instansiasikan dengan nama baru P. Jadi dengan gampang kita buatnya, P titik panjang kan muncul ya nih panjang integer kan, tadi kita simpan di kelas tadi, di kelas persegi tadi bahwa panjang itu adalah integer sama dengan 10. Jadi kita simpan satu lagi, lebar titik P lebar sama dengan 4. Nah, kita kalikan luas sama dengan P panjang kali P lebar. Titik koma. Kita munculkan dia sistem titik out in ln. Luas persegi ada. Kita panggil dia tadi luaskan. Oh, sama dengan ini tidak. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini dah luas persegi adalah 40. Apa gunanya objek ini, Bu? Gunanya adalah misalnya yang mau 50 misalnya. Nah, 500 gitu. Jadi kita udah nyimpan si panjang dan si lebar ini di kelas persegi. Jadi kita tinggal panggil aja si kelas tadi dengan objek yang baru, dengan instansi objek yang baru dengan P. Jadi mengurangi penulisan dari short coding. Itu adalah penjelasan mengenai kelas dan objek. Kalau